Jadi dulu ada satu kisah, yaitu seorang pemabuk yang sangat luar biasa. Hari-harinya dipenuhi dengan kemabukan, hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah. Dia adalah peminum khamar sejati. Namanya adalah Malik bin Dinar. Maka Malik bin Dinar pun menikah dengan seorang gadis. Dengan sebab pernikahan tersebut, lahirlah yaitu seorang anak yang diberi nama Fatimah. Maka semenjak ada Fatimah, Malik bin Dinar pun yaitu sudah mulai membuang kebiasaan lamanya, yaitu minum khamar. Ya, walaupun belum sepenuhnya, tapi Malik bin Dinar sudah berusaha. Karena saking sayangnya Malik bin Dinar kepada Fatimah. Akan tapi kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena Fatimah, ketika sampai umurnya Fatimah 2 tahun, Fatimah pun meninggal dunia. Maka semenjak Fatimah meninggal dunia, Malik bin Dinar pun terlena dengan kesedihan yang sangat luar biasa karena anak kesayangannya sudah meninggal dunia. Sehingga dengan sebab kesedihan tersebut, Malik bin Dinar pun kembali meminum khamar, kembali bermaksiat kepada Allah, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Sehingga pada suatu malam, Malik bin Dinar pun tertidur dalam keadaan mabuk. Maka Malik bin Dinar pun bermimpi bahawa Malik bin Dinar sudah berada di suatu tempat. Ketika Malik bin Dinar berjalan, Malik bin Dinar pun bertemu dengan seekor ular yang sangat besar, bahkan warnanya hitam kehijauan. Dan ular tersebut pun langsung yaitu mengejar Malik bin Dinar. Semakin yaitu Malik bin Dinar lari, semakin dikejar oleh ular tersebut. Sehingga Malik bin Dinar pun bertemu dengan seorang orang tua. Malik bin Dinar pun berkata, "Wahai orang tua, bantulah aku sedang dikejar oleh ular besar." Sehingga apa jawaban orang tua tersebut? "Wahai anak muda, aku tidak bisa membantumu. Aku ini lemah, wahai anak muda. Cobalah pergi ke sana. Mungkin di sana ada pertolongan." Maka Malik bin Dinar pun langsung pergi ke satu bukit. Akan tapi sampainya Malik bin Dinar di bukit tersebut, rupanya bukan yaitu pertolongan, rupanya ada kobaran api yang sangat besar. Dan Malik bin Dinar pun yaitu kembali lagi kepada orang tua tersebut. Malik bin Dinar pun kembali meminta bantu kepada orang tua tersebut, dan jawabannya masih sama. "Wahai anak muda, aku ini lemah, wahai anak muda, aku tak bisa membantumu. Cobalah pergi ke bukit sana, mungkin di sana ada pertolongan." Maka Malik bin Dinar pun yaitu berlari kepada bukit yang kedua. Maka ketika yaitu Malik bin Dinar berlari ke bukit tersebut, maka tiba-tiba Malik bin Dinar pun melihat yaitu bukit tersebut dipenuhi dengan cahaya-cahaya putih. Maka di sela-sela cahaya tersebut keluarlah yaitu seorang anak kecil. Maka ketika Malik bin Dinar melihat, rupanya anak kecil tersebut adalah anaknya Malik bin Dinar yang sudah meninggal, yaitu Fatimah. Maka ketika itu Malik bin Dinar pun menangis dan memeluk yaitu Fatimah. Dan ketika itu Malik bin Dinar pun berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, sebenarnya siapa ular tersebut? Kenapa ular tersebut sangat besar?" Sehingga Fatimah pun menjawab, "Wahai ayah, ketahuilah, ular tersebut adalah dosa-dosa yang pernah ayah lakukan dalam dunia. Saking banyaknya dosa kemaksiatan yang ayah lakukan, maka semakin besar ular tersebut." Sehingga Malik bin Dinar pun mengatakan lagi, "Sedangkan orang tua itu siapa?" Sehingga Fatimah pun menjawab, "Orang tua tersebut adalah amal kebaikan yang pernah ayah lakukan dunia. Akan tapi karena sedikitnya amalan kebaikan yang ayah lakukan di dunia, maka orang tua tersebut lemah. Orang tua tersebut tidak bisa membantu ayah." Maka ketika yaitu Fatimah mengatakan tersebut, tiba-tiba Malik bin Dinar pun terbangun daripada tidurnya. Maka ketika yaitu Malik bin Dinar terbangun, Malik bin Dinar pun menangis sejadi-jadinya, dan Malik bin Dinar pun bertaubat kepada Allah. Singkat cerita, Malik bin Dinar menjadi ulama besar pada saat itu. Maka dapat kita ambil hikmahnya daripada kisah tersebut, bahawa sebesar apapun dosa seorang, rahmat Allah selalu lebih besar. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Yang kedua, Allah menegur hambanya dengan cara yang paling tepat untuk hatinya, meski kadang terasa pahit. Maka oleh sebab itulah, semasih yaitu Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut.